Dari sekian banyak titel-titel game, apalagi di era PS1 dan PS2, kita banyak mendapatkan game yang ditujukan ke audiens anak-anak. Katakanlah seperti Tomba, Spyro, Crash Bandicoot atau akrabnya CTR di sini. Juga dengan kehadiran grafis PS2 yang lebih bening, kita bisa main game keren seperti SpongeBob, Battle for Bikini Bottom, kemudian ada Very Odd Parents, dan apalagi Toy Story gitu. Yang pada akhirnya muncul stigma kayak gini. Ngapain kamu main game, kamu kan udah gede. Game kan itu buat anak kecil. Nah, padahal ya kita sebagai gamers, game-game itu nggak cuma judul-judul tersebut. GTA San Andreas, Bully, atau game RPG fantasi pada umumnya itu teens atau buat yang umur 15 tahun ke atas. Tapi akhir-akhir ini kita jarang dapetin game dengan grafis atau kelihatannya dari luar itu game buat bocah. Rata-rata game baru sekarang itu seakan dipaksakan pokoknya bisa dapat rating T atau teens, dan apa saja kira-kira perubahannya menuju ke arah sana. Dan ini adalah konten kita bernama Talk Talk atau Talk Talk yang berisikan kabar maupun opini pribadi kita di MOG Media mengenai 1-2 topik di industri video game. Kalau kalian tertarik, bisa cek sosial media kita di @mog_media, hanya 2, yang ada di Twitter, Instagram, maupun Threads kalau kalian masih main si Threads itu. Kita biasanya update berita-berita terkini dan juga ada konten original di sana. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke discussion-nya. The very color factory is this way. Why do the elves hate us? Di era home console, banyak ortu-ortu di Indonesia yang beli anaknya itu konsol, dan populernya jelas di era PS1 dan juga PS2. Waktu itu juga milih gamenya ya kita bisa dapetin game-game dengan karakter yang ada di box artnya itu punya karakteristik kartun banget lah gitu, bisa dibilang. Seiring waktu nggak jarang kita diomelin emak atau bapak kita, tante atau siapapun itu yang bilang, ngapain kamu itu main game, itu kan game buat bocah. Karena ya identiknya di era mereka itu yang nggak tahu soal konsol maupun video game, yaitu konsol itu adalah media hiburan untuk bocah atau anak-anak. Pada era ini juga aku ingat banget banyak vendor-vendor yang berlomba-lomba untuk menjual produknya dengan sebuah collectibles atau puzzle yang berhadiahkan. Pada saat itu ada PSP, PS3 maupun PS Vita. Ya kalian udah tahu lah ya kalau siapa yang aku omongin di sini. Aku takutnya ini nggak bisa tayang kalau aku nyebutin nama brand. Vendor-vendor atau brand-brand ini emang lekat dengan anak-anak, juga dengan marketing mereka yang semakin menggarisbawahi lidik produk mereka adalah simbol petualangan dan imajinasi dari anak-anak, terutama anak cowok ya. Brand es krim ini sering banget lah ngadain campaign ini, juga ada beberapa seperti dari susu kemasan singa dan beberapa lagi yang aku udah nggak ingat masih ada atau enggak brandnya. Kita kan sering beli produk-produknya milik mereka, kemudian ngumpulin stick es krimnya biar lengkap itu, terus dikirim lewat PO Box dan berharap kita bisa dapetin PS3 secara cuma-cuma gitu. Nah itu bener lekat banget lah buat anak 2000-an atau 90-an waktu itu. Nah dengan brand-brand tersebut yang emang lekat dengan jajanan anak-anak atau remaja awal semakin menguatkan jika sebuah konsol dan video game itu emang media hiburan buat anak-anak. Hal ini juga didukung dengan memang banyaknya rilisan game yang bertemakan anak-anak atau versi video game dari serial maupun film populer. Apalagi di era PS2, yang mana kita dimanjakan banget lah sama versi video game dari pop culture populer. Kayak kalian tahu ada Ghost Rider, kemudian ada King Kong dari film itu, dan berbagai judul-lainnya yang aku mungkin udah lupa apa. Tapi sebenarnya pun game-game di era PS3 dan PSP yang umum rilis di Indonesia itu dengan tema anak-anak sudah jarang lah bisa dibilang. Padahal waktu itu lagi ramenya campaign hadiah brand yang aku katakan sebelumnya. Karena aku ingatnya itu mereka itu campaignnya buat PS3 bukan buat PS2. Jadi kan kumpulkan hadiah ini dapetin PS3, kumpulin hadiah ini dapetin PSP, kemudian juara 2 baru yang hadiah-hadiah lainnya. Di era itu juga karena mahalnya konsol PS3 saat itu dengan tingkat inflasi yang hingga tinggi sekali di Indonesia, buat mikir para orang tua lah yang mau beliin anaknya PS3 kalau juara kelas, menang lomba atau pencapaian tersebut. Malahan di sini kita udah ada downgrade karena hadiahnya udah ganti dari konsol ke sepeda gunung atau sepatu gunung RGB. Dan kita juga tidak bisa melupakan satu media terobosan yang lainnya, yaitu mulai umumnya PC di kalangan rumahan. Juga tentunya disrupsi dari internet dan game browser.
yang jelas punya banyak game gratis lewat website maupun Facebook. Yang contohnya aja kalian pasti pernah familiar atau mungkin main lah, ya kayak Farmville, Ninja Saga, Pet Society, Nightclub, dan yang lain-lainnya. Konsol di sini sudah mulai menjadi kebutuhan mahal dan kebutuhan hiburan bagi orang dewasa, bukan lagi anak-anak. Dan game-game yang beredar juga umumnya ya game FPS atau tembak-tembakan kayak Call of Duty. Kemudian juga ada populernya Assassin's Creed pertama dan kedua, kemudian ada Battlefield, Batman Arkham Series, dan game-game PS3 yang hits waktu itu. Bukan berarti nggak ada game anak-anak, karena peminatnya di sini juga sudah mulai berkurang. Kebiasaan ini semakin bergeser ketika masuk ke era sekarang, yaitu era PS4 dan juga PS5, yang semakin sedikit kita dapetin rilisan game anak-anak, terutama dari studio dan publisher barat. Nah, di sinilah jujur aku bisa sangat respect ke Nintendo, meskipun secara pribadi aku nggak suka dengan cara mereka berjalan secara bisnis. Tapi mereka masih bisa melakukan preservasi ke game-gamenya atau IP-IP yang mereka punya dengan meremaster maupun meremake game mereka. Dan IP yang Nintendo bawa juga rata-rata adalah game punyanya anak-anak, yang sekarang kita akrabnya bisa dibilang sebagai family game, bukan kids game lagi. Kalau kalian adalah seorang bapak-bapak dan ingin main game dengan aman bareng sama keluarga ataupun ponakan atau siapapun itu, katalog Switch kalian kemungkinan ya isinya game-game seperti dari Nintendo kayak Super Mario, kemudian ada Zelda dan yang lain-lainnya. Nintendo Switch sendiri seakan jadi safe haven bagi mereka yang mencari dan merindukan adanya platform yang mudah memberikan game-game ramah anak. Bahkan mungkin juga ada pergeseran di mana para orang dewasa ini memainkan family game ini secara reguler yang awalnya ditujukan buat audiens kasual. Malahan sekarang mereka juga memainkan game dari PS5 kemudian pindah ke Nintendo Switch. Dan mereka mainnya ya Mario, Animal Crossing, Zelda, dan yang lain-lainnya. Karena aku di sini bukan orang Nintendo, jadi aku nggak terlalu hafal game Nintendo. Terakhir, dengan majunya era game mobile dan semakin banyaknya rilisan game tiap tahunnya, dan semuanya tidak punya target market secara spesifik kalau aku terka-terka atau lihat-lihat. Kita bisa melihat orang dewasa mainnya tuh Plants vs Zombie, Clash of Clans, dan game-game remeh lainnya. Begitupun juga dengan PUBG Mobile, Mobile Legends, dan berbagai game fantasi di smartphone yang rata-rata dilihat dari mata sekilas itu adalah game untuk teens atau remaja karena konten yang ada di dalamnya. Berbekal dengan standar sekarang yang mencoba meminimalisir konten dewasa. Tapi di sini dewasa sendiri nggak harus selalu ke arah seksualitas ya. Bisa aja darah, kekerasan, ucapan kotor, dan yang lainnya. Di sanalah kenapa banyak game mobile sederhana yang bisa meraih banyak pasar. Gimana dengan game konsol dan juga PC? Kurang lebihnya kalau aku bisa bilang ya sama sih. Para publisher ini mencoba sekuat mungkin agar gamenya tidak diberi rating 18+, karena ya penjualannya pasti akan seret. Beda kasus kayak GTA atau franchise konglomerat lainnya kayak God of War dan yang lain-lain. Jadi para remaja sekarang bisa menikmati game AAA sangat sangar, namun kontennya udah diperes habis-habisan sehingga nggak perlu pusing mikir kekerasan, dialog, dan yang lainnya secara mendalam atau eksplisit. Normalisasi ini yang aku pikir ngebuat para publisher semakin jarang merilis game dengan tema anak-anak lainnya dulu di era PS1 maupun di PS2. Selain karena pasarnya sudah dikuasai Nintendo, fanbase-nya juga sudah mulai bergeser dari tahun ke tahun. Dan game sekarang juga kayak udah nggak ada umur, semua orang bebas memainkan game asal nggak terlalu eksplisit, nggak terlalu kayak ada nudity gitu di dalamnya. Jadi ya aman-aman aja daripada publisher ngerilis game-game anak-anak gitu, daripada nanti didikte itu sebagai game anak-anak. Sekarang ngerilisin game fantasi teen atau remaja gitulah. Jadi aku sendiri pribadi sangat respect lah buat game kayak Ratchet & Clank yang kemudian ada remake-nya Battle of Bikini Bottom, Sackboy, dan yang lainnya. Itu benar-benar game anak-anak atau family game yang tetap rilis di era-era sekarang. Oke, segitu dulu buat video pendek kali ini. Seperti biasa, semoga kalian suka dengan topik yang aku bawakan pada talk kali ini. Kalau ada salah kata maupun informasi, bolehlah koreksi di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan sehat. Dan karena aku mau grinding Monster Hunter lagi, jadi aku udah capek, aku udahin video ini ya. Bye.